Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gatihana Nindrias dengan NIM 2416072 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi pengembangan infrastruktur IT pada perusahaan inovasi digital. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Di era digital yang berkembang pesat saat ini, teknologi informasi atau yang biasa kita sebut atau dengan IT telah menjadi elemen fundamental dalam menunjang operasional bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan inovasi digital semakin bergantung pada infrastruktur IT yang andal, aman, dan efisien untuk mengelola data, meningkatkan produktivitas, serta memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Perusahaan inovasi digital berencana mengembangkan infrastruktur IT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pengembangan infrastruktur IT bukan hanya sekedar dalam perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencangkup strategi perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, serta mengoptimalkan kinerja informasi yang digunakan. Salah satu proyek utama adalah penerapan sistem baru yang akan membantu proses bisnis menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Nah, sebelum lanjut ke perhitungannya, apa sih yang disebut break-even point itu atau BEP? Nah, dilansir dari idjobstreet.com, BEP atau singkatan dari break-even point yang mempunyai pengertian sebagai suatu titik ketika perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, total keuntungan dan kerugian suatu perusahaan berada di titik nol atau setara dengan titik impas. Dalam perhitungan BEP kali ini telah diketahui data yang diberikan. Yang pertama itu investasi awal untuk pengembangan sistem baru berjumlah 750 juta, biaya tetap tahunan 300 juta, biaya variabel per unit 500.000, dan harga jual per unit sistem itu 1,5 juta. Nah, yang pertama itu kita akan berhitung kontribusi margin per unit. Rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unit tadi adalah 1.500.000 dikurangi biaya variabel per unit 500.000 dengan hasil 1 juta untuk kontribusi margin per unit. Yang kedua, kita akan berhitung BEP dalam unit. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Nah, biaya tetap tadi adalah 300 juta, kontribusi margin per unit 1 juta. Nah, jadi 300 juta dibagi 1 juta, hasilnya adalah 300 unit. Nah, selanjutnya itu berhitung BEP dalam rupiah. Rumusnya adalah BEP unit dikali harga jual per unit. Nah, yang sudah kita hitung tadi BEP unit hasilnya adalah 300 unit dikali harga jual per unit adalah 1,5 juta, sama dengan 450 juta. Jadi, perusahaan inovasi digital harus menjual 300 unit sistem agar mencapai titik impas atau tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Yang kedua itu target laba tahunan. Jadi di sini itu kita akan menghitung laba tahunan. Jika perusahaan itu menargetkan laba sebesar 200 juta, maka perhitungan jumlah unit yang harus dijual itu rumusnya adalah biaya tetap ditambah biaya laba dibagi kontribusi margin per unit. Nah, biaya tetap itu tadi adalah 300 juta ditambah target labanya adalah 200 juta dibagi kontribusi margin per unit adalah 1 juta. Jadi 300 juta ditambah 200 juta dulu adalah 500 juta dibagi 1 juta. Jadi laba tahunan yang harus dicapai itu 500 unit. Yang ketiga itu ada IT budgeting, komponen dan anggaran. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang komponennya terlebih dahulu. Dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal yang mendatang, perusahaan inovasi digital itu perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan, operasional, dan keamanan sistem teknologi informasi. Nah, komponen yang harus dipertimbangkan dalam IT budgeting ini adalah yang pertama itu investasi perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras itu mencakup apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah server. Server itu seperti untuk mendukung sistem baru. Yang kedua itu storage, jaringan networking,
komputer dan perangkat pengguna, perangkat mobile dan aksesori, printer dan scanner, backup dan disaster recovery hardware. Nah, yang kedua itu ada pengadaan dan lisensi perangkat lunak atau bisa disebut dengan software. Nah, software itu komponennya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sistem operasi. Yang kedua itu software keamanan. Selanjutnya software pengelolaan infrastruktur IT. Yang keempat, perangkat lunak cloud dan SaaS atau software as a service. Yang kelima itu software pengembangan dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah biaya langganan dan pembaruan lisensi. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu termasuk anggaran yang mencakup apa sih? Nah, ada pelatihan internal dan eksternal untuk pengembangan karyawan seperti workshop, seminar, dan pelatihan berbasis sertifikasi. Yang kedua, proses sertifikasi IT. Yang ketiga, training keamanan cyber. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi digital. Yang keempat itu pemeliharaan dan dukungan teknologi. Apa aja sih biaya ini yang meliputi pemeliharaan? Ada layanan dukungan teknis dan help desk, terus perawatan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, kontrak dengan vendor, dan monitoring manajemen infrastruktur. Nah, itu tadi beberapa komponen IT budgeting yang saya lampirkan untuk materi kali ini. Selanjutnya, rencana anggaran IT yang disusun pada komponen budgeting tadi sudah saya hitung. Yang pertama itu ada perangkat keras yang mencakup beberapa elemen tadi sebesar 530 juta, itu perencanaan. Terus perangkat lunak 180 juta, untuk pelatihan karyawan adalah 110 juta, dan pemeliharaan 180 juta. Anggaran total yang disediakan sebesar 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa sih pentingnya IT budgeting. Nah, yang pertama itu adalah mengalokasikan dana secara efisien untuk mendukung pengembangan sistem. Yang kedua itu memastikan semua aspek mendapatkan pendanaan yang cukup. Yang ketiga, menghindari pemborosan dan memastikan keberlanjutan operasional IT. Nah, materi selanjutnya itu ada proses IT procurement. Nah, dalam era transformasi digital itu pengadaan teknologi informasi atau IT procurement menjadi elemen krusial bagi perusahaan, termasuk perusahaan inovasi digital, untuk memastikan kelancaran operasional, keamanan data, serta optimalisasi produktivitas. Proses ini itu tidak hanya sekedar memilih vendor, tapi juga mencakup analisis kebutuhan, perencanaan, anggaran, seleksi penyedia layanan, serta evaluasi implementasi sistem. Nah, ada beberapa langkah-langkah sistematis agar IT procurement itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang pertama itu harus mengidentifikasi kebutuhan IT perusahaan. Hal ini itu mencakup analisis kebutuhan operasional. Perusahaan itu harus mengidentifikasi sistem, perangkat lunak atau perangkat keras apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bisnis ini. Hal ini tuh berupa service, jaringan, keamanan, aplikasi seperti yang saya terangkan tadi. Yang kedua itu langkah-langkahnya penyusunan rencana anggaran IT. Nah, anggaran IT juga harus direncanakan agar investasi perangkat keras yang termasuk dalam pembelian server, komputer, perangkat jaringan, serta alat pendukung lainnya itu mempunyai kualitas yang bagus. Yang ketiga itu riset dan identifikasi vendor potensial. Nah, yang keempat itu permintaan proposal atau RFP. Setelah vendor potensial diidentifikasi, perusahaan itu dapat mengirimkan dokumen RFP yang harus mencakup dengan beberapa informasi ini. Yang pertama itu deskripsi proyek dan tujuan perusahaan. Yang kedua, spesifikasi teknis dan persyaratan sistem. Yang ketiga, timeline dan tahapan implementasi anggaran yang tersedia. Nah, terus yang selanjutnya itu kriteria evaluasi vendor, dan yang terakhir itu ketentuan kontrak dan SLA atau Service Level Agreement. Langkah selanjutnya itu evaluasi proposal vendor dan seleksi akhir.
Selanjutnya, negosiasi kontrak dan SLA, serta implementasi sistem dan pemantauan kinerja vendor. Nah, itu beberapa langkah yang harus diperhatikan agar proses IT procurement itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya, yaitu kriteria pemilihan vendor. Nah, pemilihan vendor juga harus diperhatikan karena pemilihan vendor yang tepat itu langkah krusial dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital. Pemilihan vendor yang kurang tepat itu dapat menyebabkan implementasi yang buruk, biaya membengkak, atau sampai kegagalan proyek. Nah, hal itu kan tidak boleh terjadi ya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa kriteria utama sebelum menentukan vendor terbaik. Nah, beberapa contoh kriteria yang perlu dipertimbangkan itu, yang pertama, kualitas produk dan layanan, yang kedua, harga dan struktur biaya, yang ketiga, kemampuan teknis dan inovasi, yang keempat, dukungan dan layanan purna jual, selanjutnya keamanan dan kepatuhan regulasi, stabilitas dan fleksibilitas, terus reputasi dan kredibilitas vendor, serta yang terakhir adalah kontrak dan penentuan perjanjian. Nah, selanjutnya itu akan saya tampilkan tentang flowchart IT change management. Yang pertama itu, tahapan yang pertama itu adalah mulai. Selanjutnya, permintaan perubahan. Selanjutnya, analisis dampak. Terus, persetujuan manajemen, apakah manajemen itu setuju atau tidak. Jika tidak, mengulang perubahan yang diinginkan oleh manajemen tersebut. Jika sudah disetujui, selanjutnya, perencanaan implementasi, uji coba dan validasi, terus implementasi penuh, selanjutnya evaluasi dan dokumentasi. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan RACI matrix yang sudah saya buat seperti di belakang ini. Nah, keterangan dari RACI tersebut itu R, responsible. Responsible itu harus bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas. A, accountable, bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan. C, consult, dilibatkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi. I, inform, hanya menerima informasi terkait proses. Nah, penjelasan peran IT change management yang ada di belakang saya ini, yang pertama itu terdapat requestor. Nah, requestor ini apa sih? Requestor itu pemohon perubahan. Nah, karyawan atau tim bisnis yang mengajukan permintaan perubahan berdasarkan kebutuhan operasional bertanggung jawab mengisi dokumen change request form dengan informasi lengkap. Yang kedua itu ada change manager, bertanggung jawab mengelola seluruh proses IT change management, melakukan analisis awal, menilai resiko, dan mengkoordinasikan proses persetujuan serta implementasi perubahan, serta menjadi penghubung antara berbagai tim dalam organisasi terkait perubahan IT. Nah, yang ketiga itu ada Change Advisory Board atau CAB, tim yang terdiri dari perwakilan berbagai departemen. Departemennya itu ada IT, keamanan informasi, operasional, dan manajemen senior. Yang kedua, bertanggung jawab memberikan persetujuan terhadap perubahan besar dan menilai dampaknya terhadap bisnis. Yang ketiga, memastikan perubahan yang diajukan sesuai dengan strategi bisnis dan kebijakan keamanan perusahaan. Nah, yang keempat itu ada tim IT yang terdiri dari developer, engineering, SCS admin, security team. Tim tersebut itu harus melaksanakan implementasi perubahan setelah mendapatkan persetujuan dari CAB, melaksanakan pengujian sebelum perubahan diterapkan dalam lingkungan produksi, menyediakan dukungan teknis selama dan setelah implementasi perubahan. Yang kelima itu ada manajemen eksekutif yang terdiri dari CTO, CEO, COO, CEO, dan lain-lain. Bertanggung jawab atas persetujuan strategis dan anggaran untuk perubahan besar yang memiliki dampak signifikan pada bisnis dan menentukan prioritas perubahan yang sesuai dengan visi dan strategi perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada pengguna akhir atau end user. Nah, mereka itu harus diberi informasi mengenai perubahan yang akan diterapkan dan diberikan pelatihan jika diperlukan, dan pengguna sistem yang terdampak oleh perubahan. Selanjutnya itu pentingnya keamanan informasi. Mengapa sih keamanan informasi itu penting? Yang pertama itu melindungi data perusahaan dari ancaman cyber. Yang kedua, mencegah kebocoran data yang dapat merugikan bisnis. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan IT. Nah, itu adalah beberapa penjelasan
mengapa keamanan informasi itu sangat penting. Nah, langkah-langkah keamanan informasi tersebut adalah yang pertama, analisis risiko keamanan informasi dan menganalisis potensi risiko. Yang kedua, penerapan enkripsi data. Ketiga, sistem autentikasi dan kontrol akses. Yang keempat adalah firewall dan sistem deteksi instruksi. Yang kelima itu pemantauan dan audit keamanan. Yang terakhir itu backup data secara berkala. Nah, itulah adalah beberapa materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perusahaan inovasi digital itu berada pada jalur yang tepat untuk mencapai transformasi digital yang berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah direncanakan, perusahaan itu tidak hanya dapat memastikan keberhasilan implementasi sistem baru, tapi juga memperkuat fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Proyek ini tidak hanya merupakan investasi teknologi, tetapi juga investasi dalam efisiensi, keamanan, dan inovasi. Terima kasih.